وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita ya yang telah lalu, dan sekarang kita masih membahas tentang kitab Al-Jannah wa Nar, tentang surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Jadi sudah banyak pelajaran yang dapat kita ambil, ya mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang lalu itu dapat memberikan faedah dan manfaat kepada kita. Karena pelajaran kita tentang surga dan neraka, dan di awal pembahasan kita membahas masalah neraka, hendaklah kita takut, hendaklah kita khawatir, hendaklah kita berlindung kepada Allah dari neraka dan siksaannya. Karena di dalamnya ya terdapat banyak kesengsaraan, banyak terjadi atau terdapat kesedihan-kesedihan, kepedihan-kepedihan, dan segala hal yang tidak menyenangkan. Maka kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari azab neraka, dan kita berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan yang dapat menjauhkan kita dari neraka dan siksaannya. Ya mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari neraka dan segala macam azab dan siksaannya. Nah sekarang kita lanjutkan ya penjelasan dari Asy-Syaikh rahimahullah. Sekarang Al-Faslus Sabi, kita bahas masalah pasal yang ke-7. Ya terakhir kemarin pasal ke-6, ya ada pembahasan yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita langsung kepada pasal yang ke-7, yaitu izomu khalqi ahli nar, tentang izom, besarnya khalqi, yaitu fisik, tubuh penciptaan ahli penghuni an-nar, neraka. Jadi penghuni neraka begitu nanti dimasukkan ke dalam neraka karena sebab kekafiran mereka, sebab perbuatan-perbuatan maksiat mereka, maka Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Dan ketika mereka nanti dibangkitkan dari dalam kubur dan dimasukkan ke dalam neraka, ya kondisi tubuh fisik mereka itu berbeda, sangat besar sekali dibandingkan dengan tubuh kita sekarang ini. Ya, sebagaimana nanti akan digambarkan, jelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi dan keadaan mereka. Yadkhulu, akan masuk ahlul jahim, penghuni neraka jahim, an-naro, ke dalam neraka. Jadi penghuni neraka jahim nanti akan masuk ke dalam neraka ala suratin dohmatin hailah, ya atas surah, yaitu bentuk atau rupa dohmah yang besar, hailah yang luar biasa besarnya, la yuqadiru qadroha, yang tidak dapat mengukur qadroha, yaitu ukurannya, tidak ada yang dapat mengukur ukurannya, ilalladzi khalaqhum, kecuali yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi nanti begitu dibangkitkan dari dalam kubur, lalu kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka, kondisi fisik mereka berubah. Kalau mungkin kita sekarang hanya setinggi ya paling banter 2 meter, nah nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang kafir ini
dalam kondisi yang sangat luar biasa besarnya. Dan tidak ada orang yang dapat mengukur ukuran besarnya para penghuni neraka, orang-orang kafir ini maksudnya, kecuali yang telah menciptakan mereka. Ya, sedangkan nanti setiap anak Adam begitu dibangkitkan dari alam kubur, maka mereka akan dikembalikan seperti seukuran orang tua mereka pertama kali diciptakan, yaitu Nabi Adam, seukuran situna ziraan, sepanjang 60 hasta atau sekitar 30 meter. Nanti semua asalnya begitu. Makanya penghuni-penghuni surga nanti akan dimasukkan ke dalam surga juga dengan ukuran, yaitu seukuran dengan ayah mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, sedangkan orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka bertambah besar lagi mereka. Ya, Allah punya tujuan, Allah punya maksud kenapa mereka dibesarkan, yaitu tubuh mereka. Fafil hadis, maka di dalam hadis alladzi yarfa'uhu, yang hadis itu dirofakkan atau sampai kepada Rasulullah oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ila Rasulillah, dirofakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Sekarang kata Rasulullah, ma baina mankibai al-kafiri finnar masiratu salasati ayyamin lirraqibil musri', rawahu Muslim. Jadi kata Rasulullah SAW, ma baina, apa-apa yang ada di antara, ma baina, apa yang ada di antara mankibai, yaitu dua bahu. Jadi jarak antara dua bahunya orang kafir finnar, di dalam neraka itu, masiratu, sejarak, masirah, sejarak salasati ayam, 3 hari. Ya, lirraqibi, oleh orang yang berkendaraan, al-musri', yang cepat. Jadi orang, katakanlah kita nanti berjalan di bahunya orang kafir di dalam neraka dengan kendaraan apa yang paling cepat, katakanlah motor misalnya yang paling cepat, kita ngebut, itu 3 hari nggak akan putus jarak dari satu pundak ke pundak yang lain, dari pundak yang kanan ke pundak kiri, karena saking besarnya. Ya, jadi Allah jadikan tubuh orang kafir di dalam neraka itu adalah luar biasa besarnya, sangat luar biasa besarnya, bahkan jarak antara dua pundak aja sampai sejarak 3 hari perjalanan dengan kendaraan cepat, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga wa'an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dorsul kafir au nabul kafir, jadi gigi geraham, dorsu itu gigi geraham, al kafir, orang kafir nanti di neraka, au nabul kafir, atau gigi taringnya, yaitu orang kafir di dalam neraka, misru Uhud, sebesar gunung Uhud. Ya, jadi kondisinya itu sebesar gunung Uhud. Terus wa gilzu jildihi, dan tebal kulitnya, gilzu tebal, dari jildihi, kulit orang kafir itu. Nah, jadi kalau kita menembus kulit orang kafir, dari kulit luar sampai kulit dalam itu, sejarak masirah salas, sejarak 3, yaitu hari perjalanan. Ya, karena tebal, ya seperti kita lah menembus gunung, di gunung kita bor untuk sampai ke titik ujung daripada atau titik luar gunung yang lain. Nah, itu karena tebalnya, ya karena berat kita untuk menggalinya misalnya, itu 3 hari baru bisa tembus. Nah, sekarang tebalnya kulit orang kafir itu seperti itu. Jadi kalau kita ini menembus kulit orang kafir, ya dengan kondisi kita sekarang ini, itu selama 3 hari. Ya, baru kita bisa menembus ya kulit yang lain. Nah, itulah hebatnya, dahsyatnya, luar biasanya, besarnya orang kafir nanti di dalam neraka. Nah, di sini seperti disebutkan tadi di dalam riwayat Imam Muslim juga dalam kitab, yaitu Surga, Kitabul Jannah. Kemudian waqala Zaid ibnu Arqam, berkata Zaid bin Arqam. Ya, berkata Zaid bin Arqam radhiyallahu an, seorang sahabi, seorang sahabat, kata beliau, innar rajula min ahlin nar la ya'zumu linnar. Sesungguhnya
seseorang min ahlinar dari penduduk neraka itu la benar-benar yakzumu akan menjadi besar. Jadi orang-orang yang mereka itu merupakan penghuni neraka la yakzumu benar-benar akan menjadi besar linar bagi neraka hatta yakuna sehingga ada adorsu gigi geraham min adrosihi dari gigi geraham yaitu penghuni neraka itu ka Uhudin sebesar gunung Uhud. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini adalah marfu, hanya saja Z lam yasrah bi rafi'i. Hanya saja Z ini tidak menjelaskan tentang kemarfuan hadis tersebut. Ya, jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa penduduk ya neraka atau orang yang berada di dalam neraka itu akan membesar ya bagi neraka atau di dalam neraka sehingga gigi geraham di antara geraham-geraham yang lain itu sebesar gunung Uhud. Aliyadzubillah. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna gilza jildil kafir, sesungguhnya tebal kulit daripada orang kafir adalah isnani wa arbauna dhiro'an, sepanjang 42 dhiro'an hasta. Ya, jadi tebal daripada kulit orang kafir di dalam neraka itu setebal 42 hasta. Wa inna dirsohu, sesungguhnya gigi gerahamnya mislu Uhudin, sebesar gunung Uhud. Wa inna majlisahu, sesungguhnya tempat duduknya, jadi kalau dia meletakkan pantatnya itu untuk duduk ya min jahanam, dari neraka jahanam, ma baina, besarnya adalah apa-apa yang diantara Makkah wal Madinah dan Madinah. Bayangkan kalau duduk ya, maka tempat duduknya itu karena pantatnya membesar, jadi tempat duduknya itu sejarak antara Makkah dan Madinah. Hadis ini rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Ya. Nah itu. Jadi seperti itulah kondisinya. Semua digambarkan oleh Rasulullah tentang besarnya. Baik itu dengan jarak seperti hasta atau bahkan dengan perjalanan waktu ya sekian hari misalnya. Itu menunjukkan mengenai besarnya. Ya, atau tebalnya, ya, atau jaraknya dan seterusnya. Maka aliyadzubillah, inilah kondisi orang-orang kafir nanti di dalam neraka, di mana tubuh mereka akan membesar. Warwah, dan juga telah meriwayatkan Abu Hurairah. Ya, juga dalam hadis Abu Hurairah lagi yang lain. Qala berkata, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirsul kafiri yaumal qiyamah, gigi gerahamnya orang kafir pada hari kiamat adalah mislu Uhudin, sebesar gunung Uhud. Wa irdu jildihi sab'una diro'an, dan tebalnya kulit orang kafir di dalam neraka adalah sab'una diro'an, setebal 70 hasta. Wa aduduhu mislal bayda, sedangkan lengannya itu adalah sebesar atau seperti al-bayda, ya. Wa fakhduhu, dan pahanya mislu warqan, seperti warqan. Wa maq'aduhu, sedangkan tempat duduknya minanar di neraka itu ma baini wa baina ribzah, jadi sejarak antara tempatku ini sampai ke daerah Ribzah. Akhrajahul Hakim dan Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Ahmad. Nah itu, jadi sini dijelaskan ya berkenaan dengan besar daripada anggota-anggota tubuh dari penghuni neraka, yaitu orang kafir. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa pertama, gigi geraham orang kafir di hari kiamat nanti akan sebesar gunung Uhud, dan kita tahu gunung Uhud itu bagi orang yang mungkin pernah pergi menunaikan ibadah haji atau umrah dan mereka biar sempat mampir ke gunung Uhud, dan luar biasa besarnya gunung Uhud. Ya, nah itulah gigi geraham orang kafir nanti. Kemudian tebal kulitnya itu adalah setebal 70 dirok, 70 hasta. Ya. Jadi untuk menembus ya tebal kulitnya adalah setebal 70. Jadi kalau kita nembus itu ya bisa sehari atau 2 hari atau 3 hari karena saking tebalnya itu.
ya, dan sulit kita nanti menembus tebal. Ini kan seandainya, ya, tapi kita nggak perlu pikirkan bagaimana kita menembusnya. Nah, Allah lebih tahu, Rasul lebih tahu bahwa itulah ketebalan kulit orang kafir nanti di dalam neraka. Terus wa adudahu, dan juga lengan ya orang kafir di dalam neraka itu adalah seperti atau sebesar al-baido. Jadi al-baido adalah nama sebuah jabal, nama sebuah bukit atau gunung. Sama seperti Uhud misalnya, ada Baido namanya. Ya. Atau kalau di dalam footnote di sini Baido, ya disebutkan di sini al-Baido ismu jabalin. Jadi Baido itu nama sebuah bukit. Au yakni biha al-Madinah. Atau yang dimaksud dengan Baido ini adalah sebuah kota al-ma'rufah yang telah dikenal bil Maghrib, di daerah Maghrib, yaitu daerah Maroko, daerah Casablanca di sana. Nah, jadi yang namanya Baido itu ya nama sebuah bukit atau nama sebuah kota yang berada di daerah Maghrib, berada di daerah Maroko atau Casablanca, ya menunjukkan besarnya daripada yaitu lengan, ya, daripada orang kafir di dalam neraka. Nah, sedangkan fakhduhu, yaitu pahanya orang kafir di dalam neraka itu adalah sebesar yaitu Warokon. Warokon juga adalah sebuah gunung, ya, terletak di sebelah kanan jalur dari kota Madinah ke Mekah. Jadi kalau dari Madinah ke Mekah, nah di sebelah kanan ada jalur itu ada sebuah bukit yang namanya Warokon. Ya, nah jadi besarnya seperti sebuah bukit atau gunung juga, ya. Jadi pahanya orang kafir. Nah, sedangkan maq'aduhu, sedangkan tempat duduknya, ya tempat duduk, ya penghuni neraka, ya orang kafir penghuni neraka itu adalah sejarak antara saya, yaitu di kota Madinah itu, ke daerah Rubzah. Rubzah adalah sebuah desa yang terletak dekat dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Nah itu ya, jadi inilah beberapa penjelasan tentang besarnya, ya keluar biasaan besarnya daripada penghuni neraka. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan di sini, ya di luar dari bukunya, ya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya beliau menyampaikan bahwa Rasul bersabda, "Innal kafira la ya'zumu hatta inna dirsahu la'azamu min Uhudin wa fadilatu jasadihi ala dirsihi kafadilati jasadi ahadikum ala dirsihi." Sesungguhnya orang kafir nanti benar-benar akan membesar, yaitu tubuh mereka. Ya, tubuh mereka akan diperbesar hatta sehingga atau sampai-sampai inna dirsahu, gigi gerahamnya la'azam, benar-benar lebih besar min Uhudin, dari yaitu gunung Uhud. Wa fadilah, dan keukuran perbandingan jasadihi, jasad orang kafir itu, ala dirsihi, atas yaitu gigi gerahamnya, kafadilati, seperti perbandingan jasad atau tubuh ahadikum, seseorang di antara kalian, ala dirsihi, atas gerahamnya. Ya, jadi kalau kita pengen tahu bahwa nanti gigi geraham orang kafir dalam neraka itu sebesar gunung Uhud, berarti tubuhnya juga lebih besar lagi. Sama seperti perbandingan tubuh kita sekarang dibandingkan dengan gigi geraham kita. Gigi geraham segini, tubuh kita begini. Nanti di hari kiamat gigi orang kafir itu diperbesar menjadi segede gunung Uhud, dan tubuh mereka juga lebih besar lagi. Ya, hadis ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Ya. Begitupun dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Al-Miqdam, Nabi pernah bersabda, "Man kana min ahlin nar uzimu wa fukhimu kal jibal." Jadi barang siapa yang termasuk dari penduduk neraka, siapapun orang yang dimasukkan ke dalam neraka, apakah itu orang-orang kafir, apakah itu orang-orang musyrik, apakah itu orang-orang munafik, maka mereka itu uzimu, akan diperbesar. Jadi fisik atau tubuh mereka akan diperbesar. Wa fuhimu, ya sama di uzimu dan fuhimu itu diperbesar, ya kal jibali, seperti atau sebesar yaitu al-jibal, bukit-bukit atau gunung-gunung. Jadi mereka semua akan membesar. Itulah balasan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang hidup di dunia ini. Selama hidup di dunia ini mereka menentang, mereka membangkang, ya mereka yaitu tidak menerima atau kufur kepada apa yang dibawa ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sebab kekafiran mereka, dengan sebab kemusyrikan mereka, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Dan kemudian
tubuh mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka, maka tubuh mereka itu akan membesar. Aliyadzubillah. Nah, jadi kondisi ini sebagaimana telah digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Sesungguhnya kamilah yang telah menentukan kematian di antara kalian. Wa ma nahnu bimasbukin, dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Dan sekali-kali kami, kata Allah, tidak akan dapat didahului. Ketentuan kami tidak akan dapat didahului dan dikalahkan oleh selain Allah. Ala an mubadila amsalakum, dan juga untuk menggantikan ya kamu dengan amsalakum, dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia ini. Dan kemudian wanunsyiakum fima la ta'lamun, dan kami akan menciptakan kamu kelak di hari kiamat ya fima la ta'lamun, dalam keadaan yang kalian tidak ketahui. Ya, nanti Allah akan menciptakan kita lagi di hari kiamat dalam kondisi yang kita tidak ketahui. Sekarang kita tahu ukuran kita 1,6 meter, 1,7, 2 meter. Nah, nanti ketika kita dibangkitkan dari dalam kubur, kita akan diciptakan yaitu kepada kondisi ya pada keadaan yang tidak kita ketahui. Dan Rasulullah sudah menyebutkan kita nanti akan dikembalikan ketika kita dibangkitkan seperti kondisi dahulu Allah menciptakan Nabi Adam, yaitu situna diro'an 60 hasta. Ya, dan begitu pun orang-orang kafir asalnya. Kemudian Allah tambah besarkan orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Walaqad alimtum nasy'atal ula. Walaqad, dan sungguh-sungguh alimtum, kalian telah mengetahui nasy'atal ula, penciptaan yang pertama ya sekarang ini di dunia, ya. Maka falaula tadzakarun, dan mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua ini? Kenapa? Ya, jadi kita ambil pelajaran, Allah mampu menciptakan kita pada kali yang pertama. Nah, nanti Allah akan ciptakan kita lagi setelah kita nanti dibangkitkan ya dari dalam kubur pada hari kiamat nanti. Ya, amat mudah, amat gampang bagi Allah untuk menciptakan kita kembali, walaupun ya jasad kita waktu dikuburkan ya dalam kondisi hancur lebur, ya kari makan tanah atau dimakan binatang buas atau apalagi yang lain. Maka mudah bagi Allah untuk mengembalikan kita seperti sedia kala. Itulah, jadi kita jangan heran kalau nanti Allah mampu menciptakan kita dalam kondisi yang tidak kita ketahui, yaitu nanti kita akan dibuat besar di hari kiamat sekitar 60 hasta kalau itu masuk surga. Adapun orang-orang kafir, penghuni neraka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dengan ukuran tubuh yang luar biasa besarnya. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kenapa Allah ciptakan mereka seperti itu? Kenapa diperbesar? Wa hadza ta'zimu li jasadil kafir liyazdada azabuhu wa alamuhu. Jadi dikatakan penambahan ukuran atau membesarkan, ya membuat besar jasadnya orang kafir. Ya, jadi kenapa orang kafir nanti jasadnya membesar, giginya, kemudian lengannya, pahanya, dan tempat duduk dan seluruh, kenapa membesar? Ada liyazdada, supaya bertambah, yaitu apanya? Azabuhu, azabnya, siksaannya, wa alamuhu, dan kepedihan, ya kepedihan ketika disiksa di dalam neraka. Jadi untuk supaya untuk bertambah siksaannya dan bertambah pedih. Jadi semakin besar maka akan semakin mudah untuk disiksa, semakin mudah untuk dicambuk, semakin ya dapat merasakan yaitu api neraka yang berkobar dan begitu seterusnya. Jadi akan lebih mudah untuk disiksa. Ya. Yaqulu An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah fi syarhihi, di dalam syarah hadisnya, yaitu di dalam kitab syarah Imam An-Nawawi li ahadi Muslim, bagi hadis-hadis Imam Muslim, ya. Jadi Imam Nawawi telah mensyarah hadis Imam Muslim fi hadzal bab, dalam bab ini. Apa yang dikatakan oleh itu Imam Nawawi rahimahullah? Kata beliau, hadza kulluhu li kaunihi, ini semua karena keadaannya, supaya ablagu fi ilamihi, supaya lebih besar yaitu ilamihi, penderitaannya, supaya lebih hebat yaitu kepedihannya,
Wa kullu hadza, dan semuanya ini yaitu maqdurun lillahi ta'ala, mampu dilakukan oleh Allah Ta'ala. Allah mampu melakukannya. Allah mampu membesarkan fisik tubuh orang kafir di dalam neraka. Allah mampu menyiksa dan menambah kepedihan kepada penghuni neraka, dan Allah mempunyai kuasa. Allah mampu untuk melakukannya. Yajibu, yang kita ini wajib al-iman, beriman bihi dengannya, li ikhbarihi, kepada info-info atau kepada berita-berita yang disampaikan kepada kita. Jadi kita wajib membenarkannya, kita wajib mengimaninya. Jadi berita-berita apapun, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah kepada kita, maka kita wajib untuk membenarkannya, menerimanya tanpa keraguan dan tanpa kebimbangan. Jadi walaupun ini di luar nalar kita, di luar logika kita, tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada kita bahwa tubuh orang-orang kafir nanti di dalam neraka itu membesar, gigi mereka membesar, lengan mereka membesar, paha mereka membesar, tempat duduk mereka yaitu pantat mereka juga membesar, dengan tujuan supaya mereka bertambah sakit kalau diazab, bertambah pedih kalau mereka disiksa. Nah ini Allah mampu lakukan, maka kita wajib mengimani apapun yang dikabarkan, apapun yang diinfokan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, mu'alikon, dalam kondisi mengomentari, jadi berkata Ibnu Katsir rahimahullah mu'alikon, yaitu ketika mengomentari alama auradahu min hadhil ahadis, dalam mengomentari apa-apa yang telah datang dari hadis-hadis seperti ini. Nah kata Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, liyakunu zalika anka fi ta'zibihim, supaya yang demikian itu lebih dapat menghancurkan di dalam menyiksa mereka. Jadi kenapa diperbesar? Ketika dicambuk, ketika dipukul segala macam, supaya lebih dapat menghancurkan dalam mengazab orang-orang kafir di dalam neraka. Jadi mukulnya juga makin mantap, nggak meleset lagi gitu istilahnya. Luar biasa itu. Alhamdulillah, jangan sampailah kita mengalami hal seperti ini. Jadi tujuannya adalah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, supaya lebih menghancurkan dalam menyiksa mereka, wa a'tama fi ta'ibihim wa lahibihim, dan juga supaya lebih membinasakan, supaya lebih membuat pedih di dalam kesusahan dan panas, kobaran panas api neraka kepada mereka. Itu tujuannya, supaya ketika mereka diazab, ketika mereka dibakar oleh api neraka, supaya mereka bertambah susah. Mereka tidak bisa bergerak, mereka tidak bisa menghindar, dan mereka juga tidak bisa lari dari kobaran panasnya api neraka lagi. Karena badannya besar, sulit bagi mereka untuk bergerak, sulit bagi mereka untuk menghindar dari siksaan. Kama qala syadidul iqab, sebagaimana telah berfirman Allah yang sangat keras siksaannya. Sebagaimana Allah telah berfirman, di mana Allah itu sangat keras siksaannya, di dalam Quran surat An-Nisa. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadukul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali matang kulit mereka, melepuh kulit mereka, kami akan ganti dengan kulit yang lain, yang selain daripadanya. Untuk apa? Setiap kali kulitnya melepuh, setiap kali kulitnya meleleh, Allah ganti dengan kulit yang lain, liyadukul azab, supaya mereka merasakan azab, supaya mereka merasakan siksaan, supaya mereka merasakan pedihnya, sakitnya, siksaan Allah di dalam neraka. Sesungguhnya Allah itu maha gagah lagi maha bijaksana. Jadi Allah buat tubuh mereka menjadi besar, dari gigi mereka, dari lengan mereka, dari paha mereka, dari tempat duduk mereka,
dan yang lain-lainnya itu, semua tubuh mereka membesar. Tujuannya ketika disiksa mereka dengan api, dengan cambukan, dengan pukulan atau apapun jenis-jenis siksaan, supaya mereka bisa merasakan betapa hebatnya, betapa pedihnya, ya, betapa sengsaranya diazab di dalam neraka. Liyazukul azab, supaya mereka merasakan azab. Aliyadzubillah. Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi kita. Jagalah iman kita, pertahankan iman kita sampai akhir kehidupan kita. Jangan kita gadaikan keimanan kita hanya dengan kenikmatan dunia yang semu, dengan hanya kenikmatan yang sementara, yaitu dunia ini. Jaga akidah kita, jaga keimanan kita sampai akhir kehidupan kita. Dan juga pertahankan ibadah kita selalu kepada Allah. Jangan kita berpaling dari beribadah kepada Allah hanya gara-gara ingin supaya kita mendapatkan dunia ini dengan segera, ya, sehingga kita melakukan hal-hal yang tercela dengan cara berdoa kepada selain Allah. Ya, pertahankan akidah, pertahankan keimanan, dan pertahankan, ya, keyakinan kita sebagai seorang muslim sampai akhir hayat kita. Ya, jauhi kekafiran, jauhi kemusyrikan, jauhi kemunafikan. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari siksa neraka ini. Nah itu, jadi jelas orang-orang kafir di dalam ayat ini ketika mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka, karena dalam iktikad kita sejak Islam ini dipancangkan, ketika Islam ini sudah tersebar luas, ketika Rasulullah ini sudah diutus pada saat itu, maka tidak akan diterima lagi agama selain daripada agama Islam. Tidak akan diterima lagi orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Itulah iktikad kita. Tidak boleh, ya, kita meragukannya, tidak boleh kita bimbang sedikit pun kepada ketetapan, ya, ini. Terserah orang-orang kafir, ya, ataupun orang-orang munafik tidak meyakini, tidak mengapa. Yang penting kita sebagai seorang muslim, kita jagalah keislaman kita. Ya, jangan bimbang sedikit pun. Nah, sekarang bagaimana kondisi seorang muslim? Dia masih beriman, bertauhid, tapi banyak melakukan dosa. Apakah ketika dia itu dimasukkan ke dalam neraka juga akan membesar tubuhnya? Jadi telah diriwayatkan dalam hadis bahwa tubuh ahli maksiat dari ahli tauhid atau orang-orang yang bertauhid juga akan diperbesar di neraka. Sebahagian dari mereka ada yang datang kepada Allah dengan kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang begitu banyak. Ada juga yang datang dengan perbuatan zolimnya, dengan perbuatan sesatnya, perbuatan durhaka kepada orang tuanya, atau dengan dosa besar lainnya. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah pernah bersabda dari Haris bin Qais, "Inna min ummati may ya'zumu lin-nari hatta yakuna ahada zawayaha." Inna, sesungguhnya, min, sebahagian dari umatku, man, ada yang ya'zumu, ada yang nanti membesar tubuh mereka linar di dalam neraka. Hatta yakuna, sehingga ada, ya, hatta sehingga yakuna ada ahada zawayaha, sampai-sampai atau sehingga ia menjadi salah satu sudut di dalam neraka. Saking besarnya dia berada di pojokan dari penghuni neraka. Jadi artinya orang-orang di antara umat Nabi pun karena perbuatan maksiatnya, semakin banyak maksiatnya, semakin besar perbuatan dosa besarnya, maka dia juga akan mendapatkan hukuman di dalam neraka nanti dengan diperbesar tubuhnya. Ya, walaupun, ya, kita yakin karena masih ada iman, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, itu ya. Jadi di dalam hadis jelas sekali bahwa, ya, di antara umat Nabi, di antara orang-orang yang bertauhid, di antara orang-orang beriman pun ada di antara mereka, ya, karena mereka suka juga berbuat dosa. Ya, karena Rasulullah juga pernah mengatakan di dalam hadisnya, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Atau juga kata Allah, fala tuzaku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Jadi artinya kita sebagai manusia, walaupun kita seorang muslim, bahkan kita berusaha taat, maka kita juga tidak akan lepas dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka semakin banyak dosa kita, semakin berat dosa kita, kita akan dimasukkan ke dalam neraka, dan boleh jadi nanti akan membesar juga tubuh kita seperti orang-orang kafir. Ya, kendati pun dalam iktikad kita bahwa seorang muslim
ya, atau seseorang yang masih ada keimanan dalam dirinya dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia akan dimasukkan, diazab di dalam neraka seukuran dengan dosa-dosanya. Ketika sudah selesai, sudah habis dosa-dosanya, maka dengan sebab rahmat Allah, dengan sebab karunia Allah, maka Allah akan keluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan dipahami. Nah itu, jadi artinya yang membesar di dalam neraka bukan hanya tubuh orang-orang kafir, tetapi juga tubuh orang-orang mukmin yang suka bermaksiat, yang suka berbuat dosa. Begitupun, apakah orang-orang kafir yang dijamin oleh Allah, ya juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalam neraka, apakah tubuh-tubuh mereka itu akan membesar seluruhnya? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, juga Imam At-Tirmizi, Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan, Nabi SAW pernah bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsala durri fi suwarir rijal yakshahumuz zullu fi kulli makanin fayusakuna ila sijnin fi jahannam yusamma baulis ta'luhum narul anyar yusqauna min usarati ahli nar tinatal khobal." Jadi pada hari kiamat nanti yang akan dikumpulkan atau akan digiring orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa besar, ya. Jadi pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan digiring dan akan dikumpulkan, yaitu seperti semut kecil di dalam bentuk tubuh manusia. Jadi mereka wajahnya itu, tubuhnya itu manusia, tapi mereka kecil seperti atau sebesar semut. Kemudian kehinaan akan meliputi mereka. Mereka ditimpa oleh kehinaan dari berbagai macam sisi. Lalu mereka akan digiring, ya, menuju sebuah penjara di dalam neraka jahanam. Ya, nanti orang-orang yang sombong itu digiring, ya. Ya, dan tubuh mereka seperti zur, yaitu ya semut lah. Ya, kemudian digiring, mereka dimasukkan ke dalam penjara, yang penjara itu berada dalam neraka jahanam, di mana penjara itu dinamakan bulas atau bulis, ya, namanya bulis atau orang juga mengatakan bulas, ya, artinya. Kemudian ta'luhum narul anyar, lalu api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Kemudian mereka diberikan minum, ya, di mana air minum mereka berupa usarati ahli nar, perasan daripada penghuni neraka. Ya, cairan-cairan dari penghuni neraka, apakah keringatnya, ya, apakah kotorannya, apakah darahnya, apakah nanahnya, dikumpulkan. Itulah minuman, ya, orang-orang yang sombong di dalam neraka, yang disebut dengan tinatal khobal, yaitu lumpur kebinasaan. Jadi tidak semua orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka dengan tubuh yang membesar. Ada sebahagian mereka, ya, sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah tadi, ada yang mereka itu bertubuh kecil seperti semut. Ya, nah mereka ini khusus adalah orang-orang yang mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Ya, di mana mereka di sini suka menolak kebenaran, di mana di sini mereka suka merendahkan dan meremehkan orang lain. Aliyadzubillah. Maka apapun keadaan orang-orang yang berada di dalam neraka, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar Allah tidak memasukkan kita ke dalamnya, karena di dalamnya terdapat kesengsaraan yang luar biasa. Terdapat kepedihan, terdapat kesedihan, terdapat kesusahan, terdapat kesulitan yang tidak bisa diukur oleh kita. Apalagi nanti di dalam neraka, orang-orang kafir ini akan kekal selama-lamanya. Aliyadzubillah. Ya, maka untuk saudara-saudaraku, khususnya keluarga besarku, istriku, anak-anakku, menantu-menantuku, cucu-cucuku, dan juga kerabat-kerabatku, hendaklah senantiasa menjaga keimanan. Jagalah keimanan sampai akhir hayat kita. Nggak akan lama kok hidup di dunia ini. Ya, tidak akan lama. Dan apalagi kita juga sudah menjelang usia senja. Pertahankan akidah kita, apapun keadaan yang menimpa kita, apapun cobaan yang menimpa kita. Pertahankan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Ya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam kondisi iman kita terjaga, terpelihara. Ya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kondisi kita masih beribadah, ya, kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya.
Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh saudara-saudaraku semuanya. Ya mudah-mudahan berfaedah. Insya Allah akan kita sambung lagi pada penjelasan berikutnya insya Allah, dan dicukupkan dulu sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم